Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'a zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim yahdil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Adik-adik calon pengantin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya memberikan pembekalan kepada adik-adik dengan tema menikah merupakan ibadah terpanjang dan terlama, karena dengan menikah kita akan menyempurnakan setengah perjalanan agama dan kehidupan kita. Sebelum kita lanjut, terlebih dulu saya menampilkan kurikulum vitae saya. Ini dengan tujuan agar adik-adik lebih kenal, lebih dekat kepada saya, nggak ada lagi rasa pembatas, rasa takut, segan. Jika ada yang mau dikonsultasikan, datang saja ke kantor KUA atau bisa chat dengan WA, Facebook, Instagram, Telegram yang Bapak tampilkan tadi. Ini secara Bapak rasa bisa dibaca saja. Ini cuma guna untuk sekilas saja. Dan kita lanjut. Menikah untuk kita di negara kita di Indonesia harus memenuhi 3 unsur aturan. Yang pertama, harus penuhi aturan negara. Nah, kalau nggak terpenuhi ini, nanti udah nikah terkendala kita dalam skala berurusan beraktivitas di negara ini sebagai suami istri. Yang kedua, yang paling terpenting, yaitu harus sah secara aturan agama yang kita anut, apapun nama agamanya. Karena tidak sahlah nikah itu tidak dijalankan secara agama. Yang ketiga, harus nikah itu memenuhi aturan adat dan budaya lokal. Kalau kita nikah meninggalkan adat dan budaya lokal, sehingga keberadaan kita di masyarakat itu, aktivitas masyarakat itu, interaksi kita masyarakat itu sulit dan tidak bisa terpenuhi. Rasanya kita seperti mentimun buku saja, masuk karung lai tapi masuk hitungan tidak. Jadi kalau ingin menjadi keluarga yang sempurna, yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu penuhilah 3 aturan ini. Aturan negara, aturan agama, dan juga aturan adat dan budaya lokal. Dan kita lanjut, apa itu perkawinan? Ya, ini perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 174 disebutkan perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang perlu digaris bawahi di sini, membentuk rumah tangga itu adalah antara seorang pria dengan wanita. Nggak boleh dengan antara pria dengan pria ataupun dengan wanita dengan wanita. Pada zaman edan ini udah berapa kali terjadi ada seorang pria dengan pria mendaftar ke kantor KUA ingin menikah. Nah, ini udah terjadi kemarin di Padang, sehingga hal itu ditolak karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74.
Jadi perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terus kita lanjut. Setelah kita nikah secara 3 yang Bapak sampaikan tadi, secara agama, secara adat, secara undang-undang negara, maka tumbuh hak dan kewajiban. Hak bagi istri merupakan kewajiban bagi suami. Kewajiban bagi istri merupakan hak bagi suami. Apa itu kewajiban suami? Kewajiban suami itu adalah pertama memberi mahar dan nafkah. Ya, mahar ini merupakan pemberian wajib sama dengan nafkah. Mahar itu tidak termasuk rukun nikah. Tidak termasuk syarat nikah. Tidak pakai mahar pun nikah itu sah. Akan tapi kewajibannya sebagai suami tidak terpenuhi. Ini adalah pemberian wajib. Ya, sebenarnya mahar dengan nikah itu sama-sama pemberian, tapi yang membedakan mahar itu adalah pemberian setelah nikah, sedangkan mahar adalah pemberian sepanjang dalam perkawinan tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat 4 katakan, berikanlah mas kawin pada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ini perintah ayat wajib. Yang kedua, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi nafkah itu tidak bisa dihitung kali-kali dengan kalkulator. Makan saya segini, baju saya segini, apa segini. Akan tapi bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah kesanggupan bapak itu sendiri. Yang ketiga adalah menjaga istri. Seorang suami berkewajiban menjaga istri. Yang keempat, membimbing istri. Dalam surat Al-Tahrim ayat 6 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari sisaan api neraka. Jadi menjaga istri, membimbing istri itu merupakan kewajiban daripada suami. Kalau istrinya membuat mungkar, ya, membuat maksiat, maka suaminya ikut dapat dosa daripada istri tersebut. Yang sebenarnya bukan disebabkan apakah istri itu mengerjakan maksiat, suami dapat dosanya. Bahkan sedangkan di Islam tidak ada seseorang memikul dosa orang lain. Akan tapi yang disebabkan istri bikin maksiat di sini bukan memikul dosa maksiatnya, akan tapi dosa meninggal kewajibannya menjaga istri dan membimbing istri tersebut. Dosa itu, dosa maksiat yang kerja istri tetap ditanggung oleh istri. Akan tapi yang suami ini lah dosa tidak menjaga dan membimbing istrinya pada jalan yang Allah Subhanahu. Dosa itu yang dia. Yang kemudian yang kelima, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Ini dalam undangan sering ditulis, saya lihat itu surat Ar-Rum ayat 21 ya, yang berbunyi, hai orang, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Dia memberi rasa cinta dan kasih sayang itu kewajiban juga bagi suami pada istri. Kemudian ada kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, taat pada suami. Yang kedua, menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Mencari kerelaan suami, menghindari kemurkaannya. Maksudnya, istri yang baik itu berusaha menyenangkan hati suaminya.
bukan berarti suka membuat yang tidak disenangi oleh suami. Kemudian memahami urusan bercinta. Yang memahami urusan bercinta di sini maksudnya adalah tentang hubungan suami istri. Ya, dalam hadis dikatakan jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang lantas istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknat hingga waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seorang istri harus paham tentang itu, tentang bercinta dengan suami. Kemudian menunjukkan wajah yang manis dan menyenangkan pada istri, kepada suami. Ini adalah satu hal yang penting. Disitulah nanti tumbuhnya rasa bahagia, sisanya mewujudkan wajah yang manis yang menyenangkan istri sehingga suaminya lebih senang di rumah daripada di luar, sehingga suaminya menyatakan baiti janati, rumah itu adalah surga, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam mewujudkan keluarga sakinah. Ya, ini ada 5 prinsip yang harus kita penuhi. Yaitu yang pertama ta'aruf wa tafahum. Ya, kita nikah itu tujuannya, prinsipnya adalah saling mengenal dan saling memahami. Ya, kita kenal, nanti tahu kita kekurangan pasangan kita dan juga kelebihan pasangan kita. Kekurangan dan kelebihannya untuk dipahami, bukan untuk dipermasalahkan. Yang kedua, tarahum wa taqarum, saling menyayangi dan memuliakan. Menyayangi ini saya udah yakin nih, adik-adik calon pengantin sebelum nikah ini udah saling sayang menyayangi. Ya kan, tapi yang memuliakan, ini kadang-kadang memuliakan pada saat pacaran saja, akan tapi setelah berumah tangga kemuliaan itu tidak nampak lagi. Ya, kemuliaan itu bisa tercermin dari sikap dan ucapan. Ya, apabila waktu pacaran bahasanya lembut, akan tapi udah rumah tangga bahasanya udah kasar saja. Waktu pacaran nelpon ya bahasanya merayu-rayu, lembut-lembut. Akan tapi sudah nikah bahasan tutup poin saja. Cepat ya, tunggu ya, gitu. Nah, ini tidak menggambarkan kemuliaan. Yang ketiga, ta'awun, itu saling tolong menolong. Memang pada prinsipnya pekerjaan di luar rumah adalah pekerjaan seorang suami, pekerjaan dalam rumah adalah urusan istri. Akan tapi tidak tertutup kemungkinan karena suatu hal istri juga boleh membantu pekerjaan di luar rumah yang dikerjakan oleh suami, dan juga suami juga boleh mengerjakan pekerjaan dalam rumah yang dikerjakan oleh istri. Nah, ini kita untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu yang kedua itu saling tolong menolong. Yang keempat adalah taqarrub, itu saling merasa berdekatan. Istri itulah diri kita, diri suami. Suami adalah diri istri. Sakit istri, suami yang merasakan juga sakit. Sakitnya suami, istri juga merasakan sakit. Artinya apabila istrinya sakit, suaminya yang merawat dan mengurusnya. Apabila suaminya sakit, istrinya yang merawat mengurusnya. Jangan sampai suaminya sakit, ya suami ini diserahkan kepada keluarga seorang suami. Apabila udah sehat nanti baru jemput lagi pulang ke rumah istri. Ini tidak merasa dekat. Tapi seandainya keluarga suami itu yang menjemput suami kita untuk dirawat rumahnya, kita harus juga mengikutinya. Di rumah itu dan merawat di situ. Jangan dibiarkan suami itu di rumah keluarga suami. Udah sehat nanti baru jemput ke rumah istri. Agak boleh. Yang terakhir prinsipnya adalah ta'abud. Ta'abud itu saling memberi semangat beribadah.
Beribadah ini ada beribadah murni, ada beribadah yang tidak murni. Beribadah murni itu adalah salat, puasa, zakat, haji. Ibadah tidak murni itu berbuat baik. Apa saja pekerjaan yang berbuat baik, bernilai baik, itu juga tidak ibadah. So kita dalam rumah tangga saling mendorongkan itu, mendorongkan suami berakhlak baik, mendorongkan istri berakhlak baik. Jangan sampai setelah kita nikah, ya, istri ini durhaka kepada orang tuanya. Ya, kitalah seorang suami yang membentengi itu bagaimana istri ini taat, tetap taat pada orang tuanya, karena itu merupakan ibadah. Kemudian kita lanjut. Ada beberapa hal yang memutuskan perkawinan. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Memutus perkawinan itu tidak hanya talak. Dalam ini ada catatan Pak bikin itu ada 8 macam. Yang pertama adalah talak. Talak itu adalah ucapan suami menceraikan istri. Ucapan itu ada bagi dua pula. Ya, ada ucapannya tuh namanya ucapan sarih, ada ucapan kinayah. Ucapan sarih adalah ucapan yang jelas. Aku ceraikan engkau talak satu, aku talakkan engkau satu. Nah, itu jelas. Kalau kinayah adalah kiasan. Ya, seandainya saya nggak pulang nanti, berarti saya sudah cerai dengan kamu. Atau diusir, pulang aja lah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, itu juga kinayah. Jadi kedua-duanya, baik talak sarih maupun kinayah ini, kedua-duanya sah. Kemudian talak ini ada juga kebagiannya. Ya, ada namanya talak raj'i, yaitu talak yang boleh dengan rujuk. Ya, nggak perlu dengan nikah. Ini apabila lah jatuh talak, ya, ingin kembali lagi dalam masa iddah pada istri. Yang kedua, ada talak bain. Talak bain itu adalah bain bagi dua pula. Ada bain sukra, ada bain kubra. Bain sukra itu boleh kembali lagi dengan istri dengan cara nikah. Kemudian ada bain kubra adalah boleh kembali lagi dengan menu syarat. Yang pertama, istrinya itu harus nikah dulu dengan orang lain. Nah, setelah itu nanti nikah, hubungan badan dengan orang lain, kemudian cerai dengan orang lain, itu sudah sampai pula iddahnya, baru kembali lagi. Ini namanya talak bain kubra. Ya, talak pada orang yang telah talak 3. Nah, itu. Jadi talak itu bagi dua, ada talak raj'i dan ada bain. Talak bain bagi dua pula, ada bain sukra dan bain. Ini jadi tolong dihindari, jangan mudah seperti ini. Kalau memang niat untuk talak, cerai, untuk apa kita nikah? Ya, jauhi hal ini. Ini dalam tujuan menyampaikan ini supaya jangan diikat, jangan dilanggarkan, jangan hal itu. Kemudian yang memutus perkawinan itu yang kedua itu pasrah. Pasrah itu menuntut kepada pengadilan untuk cerai. Menuntut pengadilan untuk cerai. Yang ketiga ada khulu, adalah cerai dengan membayar. Yang keempat adalah zihar. Zihar ini menyamakan istri dengan ibu kita. Nah, ini kalau udah terlakukan zihar ini berbahaya nih ya. Harus membayar kifarat dulu, denda dulu, baru boleh berhubungan suami istri lagi. Dendanya yang pertama memberkakan budak, yang kedua atau puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, ini yang kelima yaitu ilah. Ilah itu adalah bersumpah tidak mau lagi berhubungan badan dengan istri.
Ya, kalau ini sampai terjadi, ini harus membayar kifarat dulu, baru boleh kembali lagi berarti. Kalau enggak, hubungan kita tuh hubungan luar nikah. Ya, apa kifaratnya? Yang pertama, memberkakan seorang budak kalau bisa. Karena budak nggak ada lagi, masuk poin yang kedua itu memberi makan pada 10 orang fakir miskin sampai dia kenyang. Ya, kalau tidak memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Ya, kalau tidak lagi, ya berpuasa 3 hari berturut-turut. Kemudian yang keenam adalah li'an. Li'an itu menuduh istri berzina, bersumpah menuduh istri berzina sampai 3 kali bersumpah. Ya, sampai bersumpah yang keempatnya, jika saya tidak benar, saya ada agendakan sumpah ini, maka laknatkan saya, ya Allah. Nah, kalau sampai bersumpah seperti ini, cerailah dia jadi suami istri, dan udah cerai itu nggak bisa kembali itu selama-lamanya. Itu bedanya talak li'an. Yang ketujuh adalah bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Ini berbahaya juga. Ini nggak boleh, jadi ini juga ada kifaratnya. Kalau udah bayar kifaratnya, baru boleh kembali lagi. Kifaratnya sama dengan kifarat zihar tadi. Ya, yang ke-8 adalah mati. Ya, kalau mati udah pasti kita cerai jadi suami istri. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ada adik, perlu dipelajari, dibaca aja lah ya. Kita suami istri itu bedanya yang teman, ya kita ada berhubungan badan. Ya, teman bisa jadikan istri, istri bisa jadikan teman, tapi teman tidak bisa jadi istri. Ini baca aja nih adik ya, tata tertib ini. Yang terakhir nih, yang penting mandi dia. Setelah itu kita harus mandi. Mandinya dinamakan mandi janabah. Ini junub. Ya, ini junub ini ada syarat, ada rukunnya. Yang pertama dengan niat. Niatnya boleh bahasa kita aja. Kalau nggak bisa hafal bahasa Arab, ya itu sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar fardu padaku kena Allah. Kemudian hilangkan najis badan, kemudian meratakan air pada seluruh tubuh kita. Ya, cuma itu yang dapat Pak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, dan kepada Pak doa kepada Allah semoga adik-adik menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.